Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis vitamin C metode oksidimetri. Vitamin C. Vitamin C atau kita sebut dengan asam askorbat atau dengan nama lain L-ascorbic acid. Vitamin C adalah suatu vitamin larut air sedikit larut dalam aseton dan alkohol dengan BM rendah. Vitamin C ini berbentuk kristal tak berwarna dan memiliki sifat sukar larut dalam klorofom, eter, dan benzen. Stabilitas vitamin C pada pH rendah lebih bagus daripada pH tinggi. Dan vitamin C ini memiliki sifat mudah teroksidasi, terutama bila ada katalis FeNCU, sinar, suhu tinggi, dan asam askorbat, oksidase, serta pH tinggi. Vitamin C ini bagi tubuh berfungsi sebagai antioksidan, yaitu melindungi sel dari radikal bebas. Vitamin C ini juga terlibat dalam sintesis kolagen, penting untuk kulit, tulang, dan pembuluh darah. Vitamin C tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Sumber alami vitamin C bisa dapat dari jeruk, kiwi, stroberi, jambu biji, paprika, dan sayuran hijau. Vitamin C ini memiliki sifat khusus, yaitu sifat unik. Gusa pada atom C nomor 2 dan nomor 3 akan terlepas bila terjadi oksidasi menjadi gugus keton. Selanjutnya pada prinsip metode oksidimetri. Prinsipnya didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi antara vitamin C dan indikator pewarna. Metode analisis ini berjenis volumetrik, yaitu menggunakan indikator pewarna 2,6 diklorofenol, indofenol, DCPIP. Warna indikator DCPIP pada kondisi netral atau basa dapat berwarna biru, sedangkan berwarna merah muda pink dalam kondisi asam. Nah, DCPIP ini akan direduksi oleh asam askorbat vitamin C menjadi bentuk tidak berwarna. Setelah itu, titik akhirnya akan ditandai dengan kelebihan DCPIP yang tidak tereduksi, yang akan menghasilkan warna rose pink dalam rautan asam. Selama titrasi, metode oksidimetri, L-ascorbic acid dioksidasi menjadi L-dehydroascorbic acid oleh DCPIP. Jika dalam sampel terdapat L-dehydroascorbic acid, senyawa ini perlu direduksi kembali menjadi L-ascorbic acid sebelum dianalisis, karena metode oksidimetri ini mempunyai kekurangan hanya dapat menghitung L-ascorbic acid. Nah, jika sampel mengandung Fe atau Cu dalam jumlah signifikan, tambahkan chelating agent seperti EDTA untuk mencegahnya gangguan pada titrasi. Untuk hasil yang valid, warna merah muda di akhir titrasi harus stabil minimal 10 detik. Apabila dalam kurang waktu 10 detik tersebut berubah, maka lanjutkanlah titrasi hingga warna merah muda tersebut dapat bertahan hingga minimalnya 10 detik. Sini adalah struktur asam L-askorbat yang akan berubah menjadi asam aldehidroaskorbat. Dalam analisis metode oksidimetri terdapat dua tahap, yaitu standarisasi 2,6D dan analisa vitamin C. Standarisasi 2,6D ini bertujuan untuk menentukan kesetaraan yaitu 1 ml larutan 2,6D ini dengan mg asam askorbat yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan analisa vitamin C. Langsung saja ke prosedur metode oksidimetri pada tahap pertama, yaitu standarisasi 2,6D. Pertama-tama kita melakukan penimbangan terhadap asam askorbat 100 mg. Kemudian ditambahkan atau dilarutkan dengan asam metafosfat asetat, yaitu HPO3 sebanyak 50 ml, yang nantinya akan menjadi larutan vitamin C. Nah, larutan vitamin C ini diambil 2 ml dan ditritasi oleh larutan 2,6D hingga berwarna pink. Nah, larutan asam metafosfat asetat ini berfungsi sebagai penstabil agar mencegah oksidasi sebelum dilakukannya titrasi, karena mengingat sifat asam askorbat ini sangat mudah teroksidasi. Kemudian selanjutnya dilakukan pula titrasi belangko. Jadi setelah dilakukan titrasi dengan asam askorbat tadi, dilakukan pula titrasi belangko.
Kemudian dilakukan perhitungan yang mana pertama-tama menentukan titrasi terkoreksi, yaitu titrasi sampel dikurangi titrasi belangko. Untuk menentukan 1 ml rautan 2,6 D itu sama dengan berapa Ng asam askorbat. Selanjutnya ke tahap analisa vitamin C. Pertama-tama sampel diekstrak. Contohnya di sini adalah jeruk, air buah jeruk. Dari buahnya yang telah diketahui beratnya. Untuk apa? Untuk agar kita bisa tahu bahwasannya dalam satu buah atau seberapa mili kita terdapat berapa kadar vitamin C. Setelah itu volume air buah tersebut yang diekstrak diukur dan diambil 100 mili dan ditambahkan asam metafosfat asetat, yaitu untuk menstabilkan si asam askorbatnya ini atau vitamin C ini. Dan kemudian dihomogenkan agar asam metafosfat dan asam askorbat ini dapat terlarut sempurna. Kedua, dalam analisis vitamin C, pertama filtrat diambil 10 mili, yaitu yang tadi yang telah dihomogenisasikan dan dititrasi dengan larutan 0,6 D yang tadi kita telah standarisasi hingga berwarna rose pink. Nah, titrasi ini dengan di titik akhir ditandai oleh berwarna rose pink yang minimalnya bertahan dengan 10 detik. Nah, setelah dititrasi kita akan melakukan perhitungan. Pertama-tama menghitung titik terkoreksi dulu, yaitu titrasi sampel yang tadi dikurangi titrasi belangko. Mg of ascorbic acid, yaitu si ascorbic acidnya per miligram atau per milinya sampel, itu dilakukan perhitungan C kali V kali dalam kurung DF bagi WT. Nah, C ini adalah asam askorbat larutan 2,6 D, V ini adalah mili titrasi terkoreksi, DF ini faktor pengenceran, WT ini berat sampel. Nah, keunggulan dari metode ini adalah metode ini sangat spesifik dengan terhadap asam askorbat sebagai zat produksi. Dan prosedurnya cepat dan mudah dilakukan hanya dalam 2 tahap, tidak membutuhkan instrumen mahal atau kompleks, hanya membutuhkan beberapa reagen. Titik air mudah dia mati melalui perubahan warna. Karena perubahan warnanya cukup jelas, yaitu menjadi rose pink, sehingga sangat mudah untuk dia mati. Biaya analisa relatif rendah karena reagen yang dibutuhkan sedikit dan hanya membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup saja terdapat pada laboratorium, yaitu titrasi. Kemudian dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel, buah, minuman, atau suplemen yang sebelumnya harus dilarutkan terlebih dahulu. Hasil titrasi dapat dikonversi langsung menjadi kadar vitamin C dan cocok untuk analisis rutin di laboratorium pendidikan atau industri. Nah, namun metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurang sensitif untuk kadar vitamin C yang sangat rendah. Nanti akan sangat tidak terbaca atau hasilnya akan sangat kecil. Nah, hasilnya mulai terpengaruh oleh oksidasi vitamin C saat preparasi sampel. Makanya harus hati-hati dalam saat preparasi sampel dan harus sangat cepat dilakukan tindakan. Nah, zat lain bersifat reduktor dapat mengganggu akurasi karena ini adalah sangat mudah sekali teroksidasi seperti Fu yang tadi saya katakan, Fe. Dan warna akhir saya sulit dilihat jika sampel warna pekat. Nanti pinknya ini tidak akan terlihat jelas. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.